Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video persyaratan software. Sebelum membuat aplikasi berbasis web, ada beberapa software yang semestinya diinstalkan ke laptop agar laptop itu ataupun PC yang digunakan bisa digunakan membuat aplikasi berbasis web. Teknologi yang kita gunakan di dalam pembuatan aplikasi itu adalah Bootstrap dan PHP HTML dan PHP 7. PHP 7 ini sudah berbasis dia Object Oriented Programming ataupun OOP, di mana aplikasi masalah-masalah kecil yang ada di dalam masalah besar yang di dalam aplikasi yang akan dibangun itu dibangun dalam sebuah objek-objek. Objek-objek itu kemudian diciptakan dengan menggunakan perintah atau keyword class. Dalamnya nanti akan ada di dalam kelas itu properties dan ada method ataupun function. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita coba siapkan dulu persyaratannya. Yang pertama adalah SAM. SAM itu adalah sebuah teknologi yang menyiapkan dua hal. Pertama, server, dalam hal ini Apache, dan yang kedua adalah DBMS, MySQL. Apache ini dia adalah aplikasi web server yang memproses dan mengirimkan konten web ke komputer. Apache adalah server web online paling populer, mendukung hampir 54% dari semua teknologi web yang ada. Sedangkan DBMS MySQL ini adalah software yang digunakan untuk mengakses aplikasi ke database, sehingga software yang dipakai itu bisa dinamis. Yang kedua adalah text editor. Text editor adalah teks yang bisa digunakan di kalangan pengembang, mencakup fitur luas seperti syntax highlight dan auto indentation. Jadi fungsi daripada text editor ini adalah media yang digunakan oleh programmer mengilustrasikan ide apa yang diinginkannya dituliskan dalam bentuk code atau coding. Nah, dalam proses coding itulah kemudian disampaikan ditulis di dalam bentuk text editor. Text editor itu sebenarnya banyak. Salah diantaranya adalah ada Sublime, bisa menggunakan Visual Studio Code dan lain-lain, ataupun NetBeans, tergantung kebiasaan daripada programmer, dan setiap daripada text editor itu sendiri memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Baik, kemudian yang ketiga adalah web browser. Web browser ini membawa Anda kemana saja di internet, memungkinkan Anda melihat teks, gambar, dan video dari mana saja di dunia. Nah, jadi aplikasi inilah yang minimum harus ada di dalam komputer kita. Dari mana kita dapatkan aplikasi SAM itu? Silakan kunjungi Google, lalu buat di sini SAM, kemudian diklik aja. Kemudian di sini klik kanan, Open. Lalu di sini kelihatan ada versi-versi SAM yang sudah diterbitkan dan sudah dipakai. Saya pakai gunakan yang versi 7,3, ini stabil dan masih sampai sekarang masih saya pakai, dan tidak ada larangan menggunakan versi 7.4 dan versi 8.0. Silakan pilih yang mana. Di sini ada arahan dari pemilik software ini, gunakanlah yang 64 bit. Jadi bagaimana cara saya mengetahui komputer saya ini 32 bit atau 64 bit, sehingga saya ketika mendownload salah satu daripada tipe SAM server ini, SAM XMPP ini, tidak salah download. Silakan buka laptop Anda. Saya menggunakan Windows versi 10. Kemudian di sini ada this PC, klik kanan, lalu ambil properties. Kemudian akan disampaikan informasi terkait PC Anda. Di sini ada saya menggunakan tipe daripada operating system saya 64 bit. Jadi mudah sekali untuk mencari apakah saya atau Anda menggunakan tipe yang 32 bit atau 64 bit. Lihat dari sana. Ternyata ini adalah 64 bit. Kemudian silakan download salah satunya. Saya pilih 7,3. Download. Nah, di sini kemudian disimpan, bahwa kita juga memerlukan namanya text editor. Nah,
Pada video ini saya memilih Sublime. Silakan download lagi text editor Sublime. Sublime for VC, terserah yang mana. Kemudian di sini download, klik kanan. Nah, oke, sama seperti yang tadi, dia meminta juga yang 64 bit atau 32 bit. Cara menentukannya sama prosesnya, jadi saya pilih yang 64 bit. Klik. Ada yang versi Linux, ada versi Windows. Nah, pilih yang Windows dan boleh pilih yang di atas, terserah. Ataupun pilih yang OX. Ini tergantung daripada operating system apa yang melekat pada laptop Anda. Oke, ini juga sama, save. Jadi sekarang sudah ada dua di sini yang sedang proses download. Pertama tadi SAM Windows, yang kedua Sublime. Yang ketiga browser itu sendiri. Ini saya sekarang sudah menggunakan browser. Browser saya ini namanya Firefox, Mozilla Firefox. Jika teman-teman belum mendownload, silakan download juga sama seperti yang tadi. Download Firefox. Ambil yang 64 bit seperti ini. Kemudian lakukan klik kanan dan open lagi, silakan download. Seperti itu, download Firefox. Nah, prosesnya sama persis. Kemudian setelah ini sampai di sini, kita masuk ke perhatikan yang software SAM Windows atau XMPP. Klik ini, kemudian diklik kanan. Kemudian run as administrator. Kemudian akan muncul beberapa arahan ataupun pilihan yang bisa Anda ikut defaultnya saja, berarti tidak perlu diubah settingan yang dibawakan oleh SAM server, namanya default, atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan bisa sendiri, ini sudah mulai muncul. Nah, ini dijelaskan penting disebabkan activate user account control Anda sedang aktif, tidak memungkinkan lagi untuk diinstal. Jadi saya sudah install sebelumnya di sini. Ini dia, ya. Jadi kalau misalkan ini saya stop, nah kemudian ini saya ulang balik, ya, akan muncul seperti itu, ya. Kemudian next, kemudian next. Nah, di sini ada pilihan apakah akan diinstal XMPP ini di drive C ataupun D. Saya pilih di D karena yang sering diserang oleh virus itu adalah di bagian C. Maka saya ambil D, jadi ganti ini dengan D. Kemudian foldernya saya tidak rubah. Selanjutnya tekan klik next sampai habis. Itu saja, tidak ada yang sulit di sana, ya. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Akan muncul nanti hasilnya seperti ini. Nah, ada muncul seperti ini, namanya XMPP. Inilah kemudian nanti akan kita jelaskan dan bagaimana cara menggunakannya di video selanjutnya. Kemudian ini saya cancel karena saya sudah install. Lalu software yang kedua Sublime. Sama, klik kanan, kemudian run as administrator. Agar bisa leluasa kita mengaksesnya, maka dipilih administrator. Nah, seperti itu. Anda tinggal klik next saja sampai habis. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada yang aneh di sana. Hanya pilih next sampai habis. Oke. Baik, selanjutnya setelah selesai, maka nanti akan muncul icon di komputer Anda. Apakah Anda sudah berhasil atau tidaknya akan muncul seperti itu. Icon ini nampak seperti ini. Ini dia icon untuk XMPP. Lalu untuk mengaktifkannya, double klik.
Nah, kemudian silakan diaktifkan dengan klik tombol start agar server Apache ini bisa merespon setiap laman web yang kita akses. Nah, yang ini untuk database. Bila mana aplikasi yang digunakan belum menggunakan database, ini boleh tidak diaktifkan. Boleh diaktifkan, jadi opsi. Ya, boleh diaktifkan atau tidak. Kalau Anda sudah menggunakan aplikasi menggunakan database, silakan diaktifkan. Sekarang udah aktif. Kemudian apa target kita di sini? Target kita di sini adalah ingin membuat aplikasi yang tampilannya seperti yang ada di layar. Ada sebuah data pribadi. Di sini kita lihat data yang ada itu ada ID, ada fieldnya nama, field Jekyll ataupun alamat dan alamat. Jadi ada 4. Nah, keempat ini kita sebut namanya biodataku. Nah, untuk menciptakan database silakan masuk kepada localhost di sini. Di sini localhost. Kemudian php myadmin. Oke, sudah aktif php myadmin. Kemudian silakan klik di sebelah sisi ini adalah window yang menjelaskan apa saja database yang ada di komputer Anda. Silakan mulai dengan new. Lalu di sini namanya biodataku. Kemudian create. Nah, maka tercipta sebuah database namanya biodataku. Kemudian silakan membuat sebuah tabel pribadi. Nah, di sini tadi tampak di dalam target bahwa ada 4 field yang diperlukan atau 4 nama kolom. Nah, untuk itu di sini ada 4. Maka sudah pas. Kemudian go. Field itu ada 4 buah tadi. Yang pertama adalah ID, nama, Jekyll dan alamat. Kemudian ya, ini ID. ID itu contohnya adalah 1, 2, 3 berarti angka. Dia akan otomatis akan bertambah. Maka ini dicentang. Untuk indeksnya ini AI. Ini automatic increment. Ya. Kemudian ada nama. Nama dalam aplikasi ini contohnya adalah Muhammad Amri Lubis, itu 18 huruf, maka bisa disiapkan 18 huruf. Kalau huruf tipe data yang dimilikinya adalah varchar, jangan buat 16, nanti terpotong, lebih bagus 30. Kemudian alamat varchar, karena dia adalah gabungan daripada huruf dan teks, angka dan huruf ataupun disebut dengan teks, bisa 30 juga. Sorry, ini Jekyll dulu. Jekyll contohnya laki, strip laki berarti 9, buat 10. Baru alamat di sini. Ini juga varchar. Varchar itu adalah huruf dan boleh angka, boleh tanda baca. Maka digunakan varchar. Kalau int integer pasti angka. Buat tadi 30. Kemudian gunung ke bawah, ini ada tombol save. Oke. Sudah selesai, kita lihat sudah selesai. Klik di sini di tabel pribadi. Lalu bagaimana cara menginput data ke dalam tabel pribadi? Di sini perhatikan ada tab atau tab namanya insert. Contoh di sini saya buat namanya Gofar Hadi, laki-laki, Padang. Nah, yang ID tidak usah diisi, otomatis akan dibuat oleh di BMS. Hal ini MySQL karena tadi auto increment AI ya. Kemudian di sini namanya adalah Catherine
Kathrun Nada Shiva, perempuan Padang. Kemudian go, lihat di browse. Dengan browse sudah masuk, udah ada dua data yang sudah masuk. Mau nambah lagi silakan. Di sini misalnya namanya adalah Rico Arbi laki-laki Padang. Di sini misalnya namanya Muhammad Amrin Lubis, laki-laki Padang. Go, browse, sudah ada 4 data yang muncul di sana. Kalau mau tambah satu lagi, silakan tambah di sini, insert. Misalnya sini Putri Rahmana, perempuan ini adalah Bandung. Satu lagi silakan, Joni Anwar, laki-laki Jakarta. Go, browse, sudah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses data yang ada 6 record ini atau 6 baris ini? Bisa diambil menggunakan perintah SQL, sebutannya SQL query. Silakan. Kalau kita misalnya ingin menampilkan semua data laki-laki, berarti akan muncul itu adalah Gofar, Rico, Muhammad, dan Joni. Silakan. Caranya adalah select bintang from tabel pribadi where Jekyll sama dengan laki-laki. Ini perintahnya. Kemudian silakan go. Nah, seperti itu. Laki-laki. Lalu bagaimana caranya kalau ingin diubah alamat dari Muhammad Amri Lubis? Tinggal klik edit sini, tambah lambang pensil klik, kemudian diganti menjadi Medan misalnya. Kemudian go. Berubahkah dia? Berubah. Adakah cara lain? Ada, dari SQL. Di sini kita gunakan perintah update. Nah, ini perintahnya menggunakan seperti itu ya, update where. Nah, di sini where ID. Kalau kita lihat tadi di sini Muhammad Amrin Lubis, ID-nya adalah 4, maka kita ganti yang 4. Caranya adalah klik SQL, kemudian update. Di sini where ID sama dengan 4. Apa yang mau diedit? Katakanlah namanya mau diubah, silakan, ataupun alamat diubah, silakan. Ini alamatnya diubah menjadi misalnya menjadi Semarang. Kemudian yang lain tidak dirubah, hanya itu saja yang dirubah. Silakan, yang lain dihapus. Jadi apa artinya ini? Update tabel pribadi, tetapkan alamat yang lama ditimpa dengan alamat yang baru, namanya Semarang. Untuk siapa? Untuk data pribadi yang ID-nya 4. Jadi bukan semua orang. Kemudian go. Berhasilkah? Di sini updated, affected sudah berubah. Kita lihat browse, sudah berubah Semarang. Baik. Kalau ingin menghapus bagaimana? Tinggal diklik tombol ini, edit, delete, sudah. Silakan diklik tombol delete, lalu OK. Nah, seperti itu. Lalu bisakah dengan cara yang lain? Bisa seperti ini, gunakan SQL. Misalnya ingin dihapus nama Putri Rahmana, ID-nya adalah 4.
Caranya adalah dari SQL, kemudian delete where ID sama dengan 5. Nah, hapus dari tabel pribadi untuk yang ID sama dengan 5. Siapakah yang ID 5? Ini saya blok dulu, kemudian copy. Siapakah yang ID 5? Putih Rahmana. Baik, ini saya kembalikan, lalu go. Kita lihat hasilnya, browse sudah hilang. Nah, apa perbedaan antara dihapus data dari perintah delete yang ada di user interface dengan ada di SQL? Lebih simpel menggunakan yang ada di user interface dan mudah dioperasikan, tapi kelemahannya adalah kalau datanya sedikit mudah kita kerjakan, tapi apabila kita punya record baris ini sudah ribuan, itu tidak akan mungkin kita kerjakan dengan menggunakan perintah ini karena kita harus gulung ke atas dan ke bawah. Tetapi kalau kita menggunakan dengan perintah SQL, misalnya kita hanya melihat, memperhatikan, atau mencari saja nama orang. Katakanlah di sini ada satu lagi, kita tambahkan namanya. Coba di sini insert satu lagi. Di sini saya bikinkan namanya Muhammad Sauki, laki-laki, Padang. Kemudian di sini ada lagi Hafizah Muhammad, perempuan. Kemudian ini Medan, lalu go. Coba browse. Nah, sudah muncul sini. Apa yang kita lakukan untuk mencari nama data pribadi yang mengandung kata Muhammad? Nah, di sini ada SQL. Ada select bintang from pribadi, select, tampilkan semua data dari tabel pribadi yang nama sama dengan Muhammad. Nah, kemudian go. Bernama sama dengan Muhammad. Apakah hasilnya sudah ketemu? Tidak kelihatan. Bernama Muhammad. Select where nama sama dengan Muhammad. Tidak muncul. Baik, kalau kita coba lagi cara yang lain, where ID sama dengan 1. Ada muncul di sini, ya, ada muncul di sini. Coba kita minta bantuan kepada Google. Select like. Nah, di sini ada select like. Kita lihat coba di situs yang ada di W3 School. Nah, di sini ada where customer name like. Oke. Kita ikut pola yang ini saja. Kita kopas aja. Ini dikopas. Balik ke sana. Where nama like Muhammad, kemudian go. Di sini nampak yang depannya Muhammad. Kalau misalnya ini saya ubah menjadi depannya juga ada tanda persen, apa yang terjadi? Maka ada di sini muncul
Muhammad Amri Lubis dan Hahizah Muhammad. Ya, seperti itu. Ini berarti like-nya ada diawali dengan tanda pagar, tanda persen di depan dan di belakang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dia. Nah, ini Muhammad Soki. Saya coba edit dulu datanya. Muhammad. Oke, kemudian go. Nah, kemudian balik lagi ke SQL. Lalu perhatikan di sini ada menggunakan tadi di sini hanya depan saja. Di belakang saja ada tanda pagar, tanda persen, maaf ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Maka semua data pribadi yang mengandung kata Muhammad di depan akan muncul, ada 2 orang. Tapi bila mana ini saya ubah menjadi muka belakang ada menggunakan lambang persen, maka semua data pribadi yang mengandung kata Muhammad akan ditampilkan. Nah, ini dia muncul. Ya, sebenarnya inilah skrip SQL yang digunakan oleh Google. Google juga sama. Ketika saya panggil tadi di sini select like, maka semua artikel yang berhubungan select like akan dimunculkannya. Di sini ada select, ada like, ada select like. Seperti itu, yang mengandung kata-kata select like akan dimunculkan oleh dia. Apakah select itu, apakah like itu ada di depan, di tengah, ataupun ada di SQL juga boleh di sini. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, di sini select di tengah. Ini di tengah juga, ini agak di ujung. Nah, artinya apa? Inilah ternyata bagaimana cara Google bekerja menampilkan mencari data dalam database, sehingga dia tahu ketika kita masukkan keyword, maka di dalam SQL sesungguhnya dia menggunakan perintah yang seperti ini. Ya, ini dia gunakannya. Menggunakan perintah, ada menggunakan lambang persen di depan keyword yang kita pakai, dan di belakangnya ada lambang persen. Nah, demikian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, tolong subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.